Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang salah satu tokoh ilmu negara, yaitu Thomas Hobbes. Perkenalkan, saya Dina Khairani Penggalan sebagai pembicara yang mewakili rekan-rekan saya yang bernama Khairiyatun Nisa, Erza Amanda Putri Lubis, Misbahul Adian, dan TM Hamzah Al-Fatih. Saat ini kita akan memasuki materi tentang biodata Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah seorang filsuf Inggris. Hobbes terkenal karena bukunya tahun 1651 yang berjudul Leviathan, yang di dalamnya ia menguraikan bentuk teori kontrak sosial yang berpengaruh. Pendiri lahir pada tanggal 5 April 1588. Hobbes lahir di Malmesbury, Britania Raya. Hobbes meninggal pada tanggal 4 Desember 1679 di National Trust, Hardwick Hall, Britania Raya. Terpengaruh oleh Niccolo Machiavelli, Aristoteles, Plato, René Descartes, dan lainnya. Berkebangsaan kerajaan Inggris dan pendidikannya Hertford College pada tahun 1603 sampai 1608. Kemudian, sejarah singkatnya, masa kecilnya diwarnai kekacauan politik dan agama di Inggris. Mempelajari bahasa klasik dan filsafat di Magdalen Hall, Oxford, terpengaruh oleh karya-karya Galileo Galilei dan Francis Bacon. Menjadi tutor bagi keluarga bangsawan Cavendish, termasuk William Cavendish yang kemudian menjadi Lord Cavendish of Hardwick. Menulis karya-karya penting tentang filsafat politik, termasuk De Cive tahun 1642 dan Leviathan tahun 1651. Dia dikenal sebagai salah satu pemikir politik paling berpengaruh dalam sejarah Barat. Ide-idenya tentang kontrak sosial dan kedaulatan absolut memicu banyak kontroversi. Pemikiran Hobbes tentang politik dan filsafat telah mempengaruhi banyak pemikiran besar, termasuk John Locke dan Jean-Jacques Rousseau dan John Stuart Mill. Ide-idenya masih relevan hingga saat ini dan terus diperdebatkan dan dianalisis oleh para filsuf dan ilmuwan politik. Teori Thomas Hobbes. Keadaan alamiah menurut Hobbes sebelum adanya negara, manusia hidup dalam keadaan alamiah yang penuh kekacauan dan ketakutan. Keadaan ini digambarkan sebagai perang semua melawan semua. Karena setiap individu berlomba-lomba untuk memuaskan nafsu dan mempertahankan diri, kehidupan dalam keadaan alamiah ini sangatlah berbahaya dan tidak tertahan. Kemudian ada kontrak sosial. Untuk keluar dari keadaan alamiah yang mengerikan ini, manusia membuat perjanjian sosial untuk mendirikan negara. Dalam kontrak sosial, individu menyerahkan sebagian hak dan kebebasannya kepada penguasa, dengan imbalan keamanan dan ketertiban. Penguasa memiliki kuasaan absolut untuk membuat dan menegakkan hukum demi menjaga perdamaian dan stabilitas. Kemudian ada Leviathan. Leviathan adalah metafora yang digunakan Hobbes untuk menggambarkan negara. Leviathan digambarkan sebagai raksasa yang kuat dan berkuasa yang memiliki kedaulatan penuh atas rakyatnya. Penguasa Leviathan memiliki hak untuk membuat dan menegakkan hukum, serta menghukum mereka yang melanggarnya. Kepatuhan terhadap Leviathan adalah mutlak dan tidak boleh dipertanyakan. Kemudian yang terakhir ada hukum alam. Menurut Hobbes, hukum alam adalah hukum yang berasal dari akal budi manusia yang berlaku secara universal. Hukum alam ini menuntut manusia untuk bertindak damai dan saling menghormati demi kelangsungan hidup bersama. Namun, dalam keadaan alamiah, hukum alam tidak memiliki kekuatan untuk ditegakkan, sehingga diperlukan negara untuk mewujudkannya. Berikutnya pendapat Thomas Hobbes tentang ilmu negara dan ilmu hukum. Hobbes mengibaratkan negara sebagai Leviathan, sejenis monster atau makhluk raksasa yang ganas, menakutkan, dan bengis, yang terdapat dalam kisah Perjanjian Lama. Makhluk ini selalu mengancam keberadaan makhluk-makhluk lainnya dan dipatuhi perintahnya. Pengertian hukum menurut Thomas Hobbes adalah hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Fakta tentang Thomas Hobbes.
1. Memiliki umur panjang dan produktif. Hobbes hidup hingga usia 91 tahun yang luar biasa pada masanya. 2. Kontroversi Leviathan. Buku Leviathan karya Hobbes begitu kontroversial sehingga dilarang dibahas di parlemen Inggris. 3. Tutor masa muda. Hobbes menghabiskan sebagian besar masa mudanya sebagai tutor bagi keluarga bangsawan. 4. Pengaruh Galileo Galilei. Hobbes sangat terkesan dengan karya-karya Galileo Galilei, ilmuwan Italia yang terkenal. 5. Perdebatan dengan Descartes. Meskipun keduanya sezaman, Hobbes dan filsuf Prancis René Descartes memiliki pandangan yang sangat berbeda. Kesimpulan dari materi ini, Thomas Hobbes, seorang filsuf dan ilmuwan politik terkemuka dari Inggris, dikenal karena pemikirannya yang berpengaruh tentang kontrak sosial dan teori negara. Thomas Hobbes menganggap manusia sebagai makhluk yang cenderung egois dan hidup dalam kondisi alamiah yang brutal. Hobbes berpendapat bahwa untuk mengatasi kekacauan ini, manusia perlu menyerahkan sebagian kebebasan individual mereka kepada negara yang berdaulat, menciptakan apa yang ia sebut sebagai kontrak sosial. Teori-teori Hobbes tentang kekuasaan negara yang sifat manusia masih menjadi subjek perdebatan dan refleksi dalam bidang filsafat politik dan ilmu politik. Sekian dan terima kasih.